mimpi yang sama atau mungkin yang mirip dengan Bu Yunita ataupun yang lainnya ya. Jadi kalau adik-adik saya mau jadi apa tadi yang sudah disebutkan nama Bu Yunita, jangan ragu lagi. Kita harus tahu bahwa saya mau jadi apa. Nah, kalau belum ada koreksi, boleh kalian merenung, oh, saya mau jadi apa. Jadi jangan takut bermimpi. Saya mau jadi apa nih? Tukang parkir aja deh Bu. Jangan. Ya, jangan. Susah-susah. Kita bermalam di sini hanya jadi tukang parkir bisa. Bukan berarti tukang parkir jelek, enggak. Tapi kita memanage. Kalau udah ada lagi jadi tukang parkir itu kan jadi nggak masalah. Ketika mobil ibumu akan parkir, ketika mobil ayahmu mau parkir, kita jadi juru parkir seperti apa-apa, ya kan? Intinya lagi bahwa kita harus punya mimpi, punya cita-cita. Jadi jangan khawatir ya Kang ya, mau jadi ustazah, mau jadi penyanyi, mau jadi lawyer, mau jadi dokter, di sini sah sekali buat kita. Ya, jadi kita yang belum punya mimpi harus digali. Saya akan menggantikan Ustadz Agus Somad 10 tahun yang akan. Amin. Kalau seandainya Ustadz Agus Somad bereinkarnasi nih ada 1000 beliau aja di dunia ini, wow. Ya, jadi kita juga tidak boleh takut. Kegiatan PKM kita kali ini yaitu mengenai tindak tutur, di mana di era digital saat ini media sosial sudah menjadi bagian dari kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Pemanfaatan media sosial setiap tahunnya terus bertambah. Hal ini sudah menjadi fenomena luas di seluruh negara termasuk di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan media sosial ini sudah digandrungi oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan usia. Bahasa sebagai salah satu alat merupakan jendela komunikasi antar manusia. Bahasa lahir dari sebuah peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Bahasa digunakan sebagai alat berpikir dan hasil pemikiran dari sebuah filosofi suatu bangsa. Kutipan ini diambil dari Dharma 2013. Tidak heran di dalam bahasa tertanam kuat norma-norma dan kaidah-kaidah bangsa yang mengatur perilaku si pengguna bahasa tersebut, sehingga bahasa yang dituturkan menjadi cerminan bagi bagaimana si penutur berperilaku. Nah, dalam era digital saat ini, bahasa menjadi alat seseorang dalam menguasai dunia melalui platform media sosial. Kita tahu banyak sekali saat ini dari berbagai kalangan menggunakan media sosial. Tidak hanya digunakan sebagai alat bersosialisasi, media sosial juga digunakan untuk berimajinasi dalam sebuah pemikiran, menuangkan ide dan pendapat pribadi atau seseorang yang kemudian di-share, dibagikan kepada orang lain. Bahasa yang digunakan si pengguna sosial menjadi fenomena dahsyat di era digital, yaitu bagaimana si pengguna mempengaruhi atau dapat menggiring opini publik yang menggunakan media sosial tersebut tentunya. Selain itu, fungsi lain dari media sosial adalah membangun citra si pengguna. Disengaja atau tidak, bahasa yang digunakan oleh si pengguna secara tidak sadar membentuk citra si pengguna itu sendiri terkait karakter dan perilaku si pengguna di mata pembaca atau penontonnya. Tidak heran dari tuturan bahasa si pengguna tercermin pula lah bagaimana perilaku dan arah opini yang ingin dibangun si penutur. Hal inilah yang menjadi pembahasan di mana tindak tutur seseorang itu memiliki 3 hal, yaitu secara makna lokusi, ilokusi maupun perlokusi. Dari fungsi media sosial tersebut dapat kita simpulkan bahwa bahasa merupakan jiwa dari media sosial, di mana media sosial tersebut hanyalah sebuah kendaraan atau alat bagi si pengguna, bagaimana dia bertutur, bagaimana dia menuangkan ide, pendapat, atau yang tadi kami bilang menggiring opini dan membangun citranya sendiri.
Begitupun yang terjadi di pondok pesantren Nafi Datu Jana, yaitu pesantren yang pada mulanya hanya sebuah masjid yang didirikan oleh tokoh masyarakat oleh Kiai Haji Munawir dan warga masyarakat Pondok Miri, Rawakalong, yang pesantren ini memiliki siswa atau santri berkisar usia antara belasan tahun, yaitu 10 sampai 19 tahun. Kurun usia tersebut memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan sangat aktif dalam mengekspresikan pikiran melalui medsos. Nah, maka dari itulah kelompok PKM kami mengambil tema atau topik bagaimana penggunaan sosial media agar kita bijak dalam penggunaan media sosial tersebut dalam memahami sebuah tindak tutur yang bisa terlihat di penggunaan media sosial tersebut, yaitu tindak tutur dalam memahami makna perlokusi, lokusi, dan ilokusi. Perumusan masalah sudah kami rangkum dalam 6 poin, yaitu pertama, kurang terlatihnya santri atau siswa dalam mencari, menyeleksi, dan mengevaluasi sumber informasi. Yang kedua, tidak pahamnya santri atau siswa dalam memaknai sebuah tindak tutur terkait lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran santri akan aspek hukum dan sosial dalam pemanfaatan informasi sehingga belum menggunakan informasi secara bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlalu. Dan kita tahu di sekarang ada Undang-Undang ITE. Kemudian kurang terlatihnya santri dalam mengantisipasi interpretasi yang dapat ditimbulkan dari pembentukan pesan bahasa yang diciptakan. Kurang terlatihnya santri agar tetap dan jelas menetapkan bagaimana dia bisa memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingannya maupun nanti berguna untuk di masa depan di mana mereka bisa penggunaan media sosial tersebut untuk mencari informasi untuk hal-hal lapangan pekerjaan contohnya. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai kurangnya dalam penggunaan sosial media untuk hal yang lebih bermanfaat seperti tadi, mungkin bisa dipergunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti mencari lapangan pekerjaan atau untuk networking dan sebagainya. Untuk materi dan metode pelaksanaan, metode pelaksanaan yaitu dalam bentuk workshop yang dilaksanakan di pesantren Nafi Datu Jana.
ya. Siap nih. Kakak-kakak, siapa nih? Ya. Jelasin juga ke teman-teman biar tahu sekalian. Wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh mahasiswa UPAM dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yaqin wa iqabin majidah ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma tawil umurana wa fi ta'atillah wa fi ta'ati rasulillah wa fi ta'atil walidain. Allahumma atif qulubal alamin tahwila ma hadina fidatun najah. Allahumma ansurna wa ansur ma hadina fidatun najah wa ati ma yansuruhu wa yansuruna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah wa afiyatan fi jasadina wa jadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa ghafratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa lafa'in darsab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Balika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.